Harus Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Ya. Jadi Kanjeng Nabi bersama para sahabat-sahabatnya itu tegas pada orang-orang kafir, terutama pada kafirnya sendiri, dan ruhama berkasih sayang terhadap sesamanya. Yang support. Tuh aku kemarin tahajudnya 2 salam tuh, support lagi bisa 4 salam. Ya. Aku kemarin duhanya 1 salam tok karena terburu-buru. Lebih pagi lagi 4 salam lagi. Support, kasih sayang antar sesama orang-orang yang beriman. Support mensupport, jangan malah mencekal, menggembosi. Ya, support. Aku kemarin sholat tepat waktu loh, di mana? Di rumah. Support untuk sholat di masjid. Itulah ruhama bainahum. Harus tegas, asyidda wa 'alal kufar, harus tegas kepada kekafiran, terutama kafirnya diri sendiri. Kita harus tegas. Apabila kita miskin, kita harus tegas pada kemiskinan. Jangan dibiarkan kita dalam keadaan miskin terus, bergantung terus. Jangan sampai. Kita lawan, kita perangi kemiskinan, kita perangi kebodohan, kita perangi kemalasan, agar kita bisa la'allahum yahdharun, agar kita bisa jaga diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wassalamu ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal awliya'i was shuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana wa mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanan fi halih ya qawman bil zawali ya muqdam bil mithal wa lakal hamdul minnatu wa syurufu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hamalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'u tanaza'al qawli wa bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul qalbi 'ain dajali hayrati faya bimati ani bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fakan wa ilma wa wasalli wasallim kulla yawmi wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 122. أعوذ بالله من النار وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. وما كان المؤمنون, dan tidak pantas dan tidak ada dan tidak patut al-mu'minuna dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tidak patut, tidak pantas, tidak ada dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, liyanfiru, untuk berangkat mereka ke medan perang, kafatan, keseluruhannya, kesemuanya. Falaula nafar min kulli firqatin, falaula, maka mengapa tidak berangkat saja min kulli, dari setiap firqatin firqah, golongan, minhum, dari mereka, ta'ifatun, beberapa orang, beberapa kelompok. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk tafaqquh fiddin, untuk memahamkan diri mereka, untuk mengetahui diri mereka fiddin, di dalam ajaran agama,
waliyundiru, setelah mereka sudah fakuh, sudah paham, waliyundiru, dan menyeru, memperingatkan mereka kaumahum, terhadap kaum, idza raja'u, ketika mereka kembali dari medan perang, ilaihim, kepada mereka, la'allahum yahdharun, la'allahum, agar mereka yahdharun, bisa menjaga diri mereka. Jadi pada saat maraknya, viralnya orang-orang munafik pada zaman itu, banyak fitnahan, cemoohan dari orang-orang munafik untuk menggembosi orang-orang yang beriman agar tidak ikut berjuang bersama Rasulullah. Banyak cara yang dilakukannya, banyak trik untuk melemahkannya. Salah satunya ketika ada sebagian orang mukmin yang memperdalam tentang agama, yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Apa cibiran dari orang-orang munafik ini? Lu kok iyo, yang lain ikut berperang kok, ada segelintir orang ini kok tidak ikut berperang. Biar cari ini beriman. Ada juga mufasir yang lain mengatakan tentang ayat ini, asbabun nuzulnya, tatkala Rasulullah menyemangati untuk berjihad di jalannya Allah, walaupun dalam keadaan apapun, selama dia mampu, punya kekuatan, punya kelebihan, punya kesanggupan untuk ikut berperang, berjuang bersama Rasulullah, baik hartanya maupun jiwa raganya. Akhir-akhir karena motivasi dari Rasulullah, akhirnya seluruh sahabat ikut berperang. Jadi keadaan waktu itu di kota Madinah menjadi kosong. Jadi semua melu perang. Jadi Rasulullah ditinggal sendirian. Kemudian turunlah ayat ini. Yang pertama, asbabun nuzulnya karena cibiran dari orang-orang munafik. Yang kedua, dikarenakan motivasi dari Rasulullah untuk berjuang di jalannya Allah. Karena kalau berjuang di jalannya Allah, dua pilihannya, hidup mulia atau mati syahid, iskariman au mut syahidan. Jadi pilihannya dua itu. Melu perang katanya. Rasulullah ditinggal. Aku Rasulullah ditinggal cewek. Nah, ini kalau ada wahyu datang sopo singkatnya nyatet ini. Jadi pada saat itu Rasulullah nggak ikut berperang, turunlah ayat ini. Wa ma kana al-mu'minun, dan tidak ada, tidak layak, tidak patut, tidak pantas bagi orang yang betul-betul beriman berangkat semuanya ke medan perang. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun, maka mengapa tidak berangkat min kulli firqatin, dari setiap golongan, minhum, di antara mereka, ta'ifatun, beberapa orang saja, kelompok orang saja. Untuk apa? Untuk memperdalam ilmu agama. Setelah memperdalam ilmu agama, apa tugas mereka? Waliyundiru kaumahum, memperingati, mengajak
mencegah, mengajaknya untuk berbuat kebaikan, mencegah dari berbuat kemungkaran. Kaumahum terhadap suatu kaum, idza raja'u, ketika mereka kembali ilaihim atas mereka, kembali dari medan perang. La'allahum yahdharun, agar mereka nantinya bisa menjaga diri mereka. Dari apa? Tentunya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Menjaga diri mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari hal maksiat dan dosa. Tugasnya siapa? Tafaqquh fiddin. Di mana tafaqquh fiddin ini? Kalau zaman sekarang di pondok pesantren. Siapa objeknya? Ya para santri. Ya. Para santri itu memang dididik untuk tafaqquh fiddin, itu yang nomor satu. Lain-lainnya diajarkan tentang entrepreneur, itu sunnah. Wajibnya menuntut ilmu agama tentang dunia, itu sunnah. Karena kalau orang hanya alim dalam dunia saja, namun tidak alim masalah akhirat, itu dibenci oleh Allah. Di mana tadi? Innallaha yubghidu kulla alimin apa dulu? Bid dunya. Terus ujian gitu gimana? Apa? Gimana mau apal dulu baru paham dulu sebelum mengerjakan, jadi gak sesat. Gimana mau paham kalau nggak hafal? Gimana mau hafal kalau nggak dikerjakan? Tiga-tiganya itu harus dipegang. Pertama harus hafal, kemudian paham, kemudian dikerjakan berulang-ulang, nggak nanti hafal terus. Sama halnya kita belajar sepeda motor, sama halnya kita belajar mobil. Pertama belajar satu-satu, masukkan gigi dulu, gasnya ini, remnya ini. Akhirnya nggak usah lagi, udah otomatis sudah. Otak itu udah diprogram seperti itu. Makanya harus dihafal. Allah itu benci terhadap setiap orang alim yang hanya alim pada hal dunia saja, namun tidak alim masalah akhirat. Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya. Gimana? Wajahilu bil akhirah. Ya, pokoknya gitu lah. Dicek sendiri nanti. Jadi orang Allah itu sangat marah terhadap orang yang hanya pandai urusan dunia saja, namun tidak pandai urusan akhirat. Makanya harus imbang antara dunia dan akhirat. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia minta hasanah, minta kebahagiaan, minta keselamatan kepada Allah. Begitu pula besok di yaumil qiyamah, di akhirat minta juga kebahagiaan dan keselamatan. Wa qina adzabannar, dan terbebas dari siksa api neraka di dunia maupun di akhirat. Neraka juga ada di dunia, surga juga ada. Hasanah itu ya surga. Ada benarnya juga terbebas dari neraka.
neraka juga ada di dunia. Dua-duanya. Yang kita minta kepada Allah, minta di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga wa qina adzabannar. Wa qina adzabannarnya juga di dunia dan juga di akhirat. Jadi harus imbang. Juga dalam perjuangan jangan semua dispesialisasi, dimonopoli. Ada bagiannya masing-masing. Ada pakar ekonomi, ya. Ada pakar agama, ada pakar politik, dan ketiga-tiganya atau setiap spesialisasi ini harus kompak. Jangan satu orang menguasai semua ilmu. Nanti persatuan dan kesatuannya kurang. Membutuhkan satu dengan yang lainnya itu luar biasa. Tapi tidak ketergantungan, punya dasar-dasarnya. Walaupun kita nggak ahli dalam wakaf, tapi kita pandai dalam hal ekonomi, dalam berbisnis. Bukan ahli dalam zakat, tinggal kita minta teman kita yang ahli dalam zakat untuk menghitungkan zakat kita berapa. Jangan semuanya ahlinya, harus ada spesialisasi. Sama pada zamannya Rasulullah, semua ikut berperang. Ikut berperang, ke medan perang. Baik hartanya, baik dirinya, ikut semua, diikutkan semua. Ada yang memberi modal, ada yang memberi bekal, untuk bekal tatkala perang. Kudanya, ontanya, bekal makanannya, bekal peralatan perangnya, semua ada. Dan juga ada yang ikut juga berperang. Diperingatkan oleh Allah, mbok yo ojo melu perang kabeh. Ada spesialisasinya. Terutama yang jangan ikut berperang itu memperdalam tentang agama. Kalau kiai terus disuruh berbisnis, kapan mau pede umatnya? Maksudnya kiai suruh mulang santrinya, terus disuruh untuk menafkahi keluarganya, suruh berbisnis sendiri, enggak kober, ya. Makanya ada spesialisasi. Ada yang berbisnis, berdagang, terus ada yang memperingati. Siapa ya? Para kiai, para ulama. Kalau sekarang udah campur-campur, ya. Mau dipanggil kiai jadi bupati, ya. Mau dipanggil Pak, nggak enak, ya. Pak Kiai Bupati kan enak. Mau dipanggil Kiai tapi gubernur, Pak Kiai Gubernur, tidak enak juga. Pak Dewan, mau dipanggil Pak Kiai tapi Pak Dewan gimana ya? Itu ya. Jadi harus ada spesialisasi. Jadi kalau sudah masuk ke ranah politik ya nggak usah dibawa kiainya, Pak aja terus. Karena pencemaran nama baik nanti itu. Kalau ada kiai kemudian terbukti korupsi, lagi sini mana itu gelar tentang tafakuh fiddinnya itu udah dipakai. Makanya harus lepas putranya kiai terus jadi bupati, yang gak usah dipakai Gus ya. Kiainya gak usah dipakai, bapak saja harus tegas. Bapak saja gak usah panggil Gus. Gus itu tak kalah tafakuh fiddin, tak kalah mulang ngaji, panggil kiai, panggil Gus. Tapi kalau berpolitik jadi anggota dewan terus korupsi, terus dipanggil Gus, nggak cocok, kan pencemaran nama baik. Di sini ambil ayahnya, ambil kakek moyangnya, ambil mbah-mbah sing alim-alim itu, apalagi ngaku-ngaku keturunan Nabi. Ya.
ngisi-ngisi nih sama Kanjeng Nabi. Jadi wakil rakyat di DPR korupsi, ngisi-ngisi nih sama Kanjeng Nabi. Jadi wakil rakyat terus jadi perampok. Hati-hati. Cari yang spesialisnya, yang paham betul tentang agama. Untuk apa? Memperingatkan kita tatkala kita salah. Tatkala kita berdagang, salah itu kalau berdagang itu nggak boleh seperti itu riba namanya. Ada yang memperingatkan seperti itu. Ada yang buka laundry tapi nggak tahu air yang sedikit, air yang banyak nggak ngerti tentang hukum air, sifat-sifatnya air nggak ngerti, tentang sifat-sifatnya najis yang ringan, yang sedang, yang berat nggak tahu. Makanya perlu mengadakan laundry syariah. Orang santri itu harus punya ide-ide seperti itu, buka laundry syariah. Jadi laundrynya berdasarkan syariah. Yang melakukan harus paham tentang apa itu air sedikit, air banyak. Yang pastinya kalau laundry itu nggak termasuk air yang banyaknya. Masa 2 kolah ya, nggak nyampe 2 kolah, pasti nggak nyampe 2 kolah. Kalau 2 kolah ke bawah itu dinamakan air sedikit. Apalagi dicampur deterjen, itu udah makul mutagayir, udah berubah itu, nggak bisa suci tapi nggak mensucikan. Jadi kalau nyuci baju itu juga ada aturannya, ada tata caranya supaya najisnya tidak bercampur. Terus air yang sudah didatangkan, baru pakaiannya didetakkan. Udah belum nyampe 2 kolah dikasih najis semua. Itu harus punya ilmunya. Kalau enggak, estafet dalam hal dosa. Saya kan nggak tahu, makanya belajar. Jangan buat kunci jawaban nggak tahu itu. Ketidaktahuan itu jangan dibuat alasan. Makanya orang nggak tahu itu banyak cara, banyak alasan. Kok nggak tahu, nggak sempat saya belajar. Kok nggak tahu, malas, banyak alasan. Makanya jangan banyak alasan. Untuk memperingatkan kita, tatkala kita berbisnis, berdagang, kemudian kita salah, termasuk riba di dalamnya, ada yang memperingatkan kita. Siapa? Kita fakuh fiddin, para kiai, para ustaz. Di mana nantinya membuka usaha halal, buka laundry itu halal. Berdagang itu malah salah satu 9 kunci dari pintu rezeki itu berdagang. Namun kalau berdagangnya ada unsur horor, penipuan, ada riba di dalamnya, itu keberkahan tidak ada. Bahkan haram, banyak keharamnya sudah. Kalau kalian nggak tahu halal haram berdagang, nipu-nipu titik apa-apa, ya banyak haramnya sudah, banyak nggak berkahnya itu ya, harus punya ilmunya, tanya pada ahlinya. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali dari medan perang, setelah mereka kembali dari berdagang, pasti cerita, pasti curhat. Kemarin tadi ada yang nawar ayam, bisnis ayam, ada yang nawar. Berapa ayamnya Pak Lin? 1.000, nggak bisa 1.000. Tadi aja ditawar 80 nggak tak kei. Ternyata bohong, itu kan bohong nggak boleh, malah dosa, ya nggak berkah. Harus tahu itu. La'allahum yahdharun, agar mereka bisa jaga diri dari apa? Dari api neraka. Ya. Harus bisa menjaga diri kita. Kalau kita sudah punya ilmunya yang akan menjaga diri kita. Ilmunya yang akan menyelamatkan kita. Nggak boleh ada penipuan,
dalam berdagang nggak boleh, ada kebohongan nggak boleh. Sekarang yang marah adalah ekonomi syariah ya, atau perbankan syariah. Tapi praktiknya orang-orangnya nggak ngerti tentang syariah. Ya bodoh aja, nggak bisa. Sebetulnya bank syariah itu orang-orangnya yang ngerti syariah minimal dikursuskan. Kalau memang perpindahan dari bank konvensional ya harus dipahamkan. Nggak ada yang paham tentang syariah karena mereka hanya autodidak aja. Dikursus sebentar udah seorang ahli dalam syariah. Ada nasabahnya yang terdolimi harus ditolong. Jangan malah dibiarkan, dianggap sama. Kenapa nih Pak kok jenengan kok bisa tersangkut hutang dan nggak bayar nunggak? Kenapa penyebabnya? Harus tahu. Jangan samakan dengan bank konvensional, bank yang non syariah. Jadi debt collector harus jadi debt collector yang syariah ya. Nanti 3 kali nggak dapat ya nggak usah ditagih lagi. Ya nggak seperti itu ya, harus banyak belajar agar bisa menjaga diri kita dari keharaman, dari riba, dari yang tidak syariah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, qatilul ladzina, perangilah orang-orang yang yalunakum, di sekitar kalian, minal kufar, dari kelompok orang-orang yang kafir. Harus perangi orang-orang kafir ini, harus perangi. Orang yang tidak move on dari kemiskinan, perangi mereka. Orang yang tidak move on dari kebodohan, males, ya perangi mereka. Harus diperangi ya. Sekarang kan nggak ada, udah perang, sudah aman. Indonesia udah aman. Apa yang harus diperangi ini? Ya kekafiran. Menutup dirinya dari petunjuk, dari nasihat, perangi. Perangi kebodohan, perangi kemalasan, perangi kemiskinan. Itu tugas kita. Waliyajidu fikum ghildotan, waliyajidu, sehingga mereka mendapati, mereka fikum, pada diri kalian, ghildotan, ketegasan. Harus tegas ya. Hukum itu harus tegas, bukan seperti mata pisau ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, katanya gitu ya. Hukum itu harus ditegakkan, ulil haq walau kana murran ya. Harus tegas. Jangan hanya tajamnya ke bawah saja, ke rakyat jelata saja, namun ke atas tumpul. Makanya perlu ulama, perlu kiai ya. Ngapain kita pilih pemimpin yang track recordnya sudah pernah korupsi misalnya, sudah pernah masuk penjara? Hati-hati ya. Memilih pemimpin, hati-hati. Kok kayak nggak ada pemimpin lainnya ya? Kok nggak ada calon-calon pemimpin lainnya yang lebih berkualitas, lebih bonafit, lebih meyakinkan? Kenapa itu terjadi? Ya karena nggak ada dari para santri yang bisa tampil dengan gagah, bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri, di atas keilmuannya. Nggak ada. Karena santri itu dididik menjadi kebanyakan hanya fokus pada agama atau politik buta. Minimal tahulah tentang politik. Akhirnya kita bisa mendampingi politikusnya. Minimal kita ngerti politik, walaupun kita tidak ikut politik aktif, tapi kita ngertilah biar tidak dipolitiki oleh orang. Harus tegas kita. Kanjeng Nabi dan para sahabat waktu itu harus tegas terhadap orang kafir, harus tegas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Mana? Katanya hafal 30 juz. Juz jambu, juz al-bukan yang cocoknya.
Dan Kanjeng Nabi itu, beliau sebagai Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat, sampai sekarang para ulama, para pewarisnya, dan juga para umatnya ini harus tegas kepada orang kafir. Kafirnya siapa? Kafirnya dirinya sendiri. Gak usah nuting orang lain kafir. Dirinya sendiri, tak kala diberi nasihat oleh orang lain, menutup hatinya. Itulah kekafiran. Kafirnya dewi lu, kafir dewi, radikade. Itu anunya Gus Dur. Kafirnya orang dibuka-buka, dituting-tuting. Kafirnya sendiri ditutup-tutupi. Yang terutama tubuhan fusakum dulu. Yang utama itu adalah menjaga diri kita dulu, menyelamatkan diri kita dulu, baru keluarga kita, baru masyarakat. Kalau diri kita sendiri tidak selamat, gimana mau menyelamatkan keluarga? Gimana mau menyelamatkan yang lebih besar, yaitu masyarakat? Omdo, nggak bisa. Omong doang. Selamatkan diri kita dulu, diri sendiri dulu, baru keluarganya, baru masyarakatnya, baru bangsa dan negaranya. Dimulai dari diri sendiri. Mulai kapan? Dari sekarang. Dari hal yang apa? Yang kecil, kok yang besar. Harus tegas. Kita ini harus tegas. Pada siapa? Pada diri kita sendiri, pelaku kekafiran itu. Kadang kita lebih tua meremehkan ke yang lebih muda. Tatkala dinasihati, lapor sopo. Anak kemarin sore aja kok mau menasihati aku. Nggak tahu aku ini keturunannya siapa. Nggak tahu kan di dalam darahku mengalir darah kenal. Nggak tahu. Wah kamu maka harus tahu. Kalian tuh harus tahu. Wah kamu dan ketahuilah oleh kalian Allah, sesungguhnya Gusti Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang takwa, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batin. Nah itu makna takwa. Takwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam keadaan apa? Sirron wa alaniyatan, sepi maupun banyak orang. Zahiran wa batinan. Zahir batin kita harus bertakwa, bukan cuma ada orang saja kita takwanya, enggak ada orang pun kita harus bertakwa. Makanya peringatan bagi anggota dewan yang menjadi wakil-wakil rakyat di dewan-dewan, peringatan. Ada orang, nggak ada orang, harus bertakwa. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Rakyat ini sudah sempit semua ekonominya. Jangan malah dikorupsi. Jangan malah dicuri, digintil. Kasihan masyarakatnya. Makanya milih pemimpin harus hati-hati. Lihat dulu track recordnya. Jangan asal kaya saja. Karena kaya dijadikan pemimpin, kaya kok, tak akan korupsi, cari sopo. Mana orang kaya itu banyak akalnya. Makanya kita nggak boleh tawadhu sama orang kaya, nggak boleh merendahkan diri karena kepada orang kaya, nggak boleh, dosa. Dilarang oleh baginda Rasul. Man tawadhu li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutha dini. Man, barang siapa tawadhu merendahkan dirinya li ghaniyin, di hadapan orang yang kaya, li ghinahu, karena faktor kekayaannya, faqad dhahaba, maka sungguh-sungguh lenyap thulutha dini, dari hatinya 2/3 dari agamanya, dari imannya akan lenyap dari dalam hatinya, bukan cuma 1/3, 2/3 dari imannya, dari agamanya akan lenyap. Makanya hati-hati, nggak ada
Ada orang kaya moro-moro dihormati, disanjung-sanjung, dijadikan pemimpin, nggak taunya harimau. Dimakan kalian nantinya. Hati-hati jadi pemimpin. Lihat dulu track recordnya. Jangan asal kaya dijadikan pemimpin karena banyak ngasih uang. Nah, di awal saja sudah ngasih uang, apalagi nanti di belakang, di pertengahan akan korupsi pasti. Ya gitu ya. Jadi hati-hati dalam memilih pemimpin. Sekarang ntar lagi akan ada pemilihan wali kota Malang. Hati-hati dalam memilih wali kota. Lihat dulu track recordnya. Apa dia bertanggung jawab? Pernah salah kok dia. Pernah masuk penjara dia. Apa? Kenapa? Karena faktor X. Berarti dia tandanya bertanggung jawab. Tidak apa-apa. Kasih kesempatan lagi boleh, asalkan harus didampingi oleh ulama. Harus yang menjadi penasihat intinya adalah para ulama yang ahli dalam agama. Tapi pertanyaannya kemarin tatkala dia korupsi, kemana ulamanya? Kok nggak bisa menasihatinya? Oh bisa saja pada saat itu dia dalam keadaan kufar, dalam keadaan menutup hatinya dari nasihat para ulama. Habis itu sadar, nggak apa-apa. Ya. Yang penting pemimpinnya bertanggung jawab, nggak lari dari tanggung jawabnya. Nggak ada kata terlambat untuk belajar dan belajar. Makanya tafaqquh fiddin ini kewajiban. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, setiap orang yang beriman. Gimana dalilnya? Bingung. Lu apa kolibu? Bingung. Talabul ilmi faridatun. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib ya. Faridah, wajib, fardu ain atau fardu kifayah? Tergantung untuk apa itu. Ilmunya apa? Tergantung memperdalam politik, tergantung memperdalam agama, tergantung. Kalau memperdalam tentang ibadah fardu ain. Kalau memperdalam ilmu politik fardu kifayah. Ya. Jangan ini ya. Jangan semua spesialisasi ya. Ahli dalam segala nggak bisa. Makanya tatkala ada seorang ulama ditanya berbagai macam bidang, nggak dijawab semua, tandanya orang itu cerdas, ahli ya. Yang dijawab semua, tandanya orang itu bodoh ya. Hati-hati, karena bisa jawab semua dikira alim, kebaliknya. Kalau bukan faknya nggak akan dia jawab. Itulah orang ahli, itulah ulamanya Allah. Jadi harus Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar, asyiddau 'alal kufar, terus ruhama bainahum ya. Jadi kanjeng Nabi bersama para sahabat-sahabatnya itu tegas pada orang-orang kafir, terutama pada kafirnya sendiri, dan ruhama, berkasih sayang terhadap sesamanya ya, support. Tuh aku kemarin tahajudnya 2 salam loh, support lagi bisa 4 salam ya. Aku kemarin duhanya 1 salam tok karena terburu-buru, lebih pagi lagi 4 salam lagi. Support, kasih sayang antar sesama orang-orang yang beriman. Mensupport, jangan malah mencekal, menggembosi. Ya, support. Aku kemarin sholat tepat waktu loh, di mana? Di rumah. Support untuk sholat di masjid. Itulah ruhama bainahum. Harus tegas, asyidda wa 'alal kufar, harus tegas kepada kekafiran, terutama kafirnya diri sendiri. Kita harus tegas. Apabila kita miskin, kita harus tegas pada kemiskinan. Jangan dibiarkan kita dalam keadaan miskin terus, bergantung terus. Jangan sampai. Kita lawan, kita perangi kemiskinan, kita perangi kebodohan,
kita perangi kemalasan, agar kita bisa la'allahum yahdharun, agar kita bisa jaga diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.